Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu kembali dalam sesi presentasi akuntansi manajemen tentang akuntansi pertanggungjawaban. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada saya sendiri Dian Agustina dan ada rekan-rekan saya yaitu ada Siti Hervina Firmansyah dan juga Suciati. Baik, untuk materi pertama akan disampaikan oleh saudara Suciati. Baik, terima kasih. Untuk materi yang pertama di sini ada latar belakang. Desentralisasi adalah delegasi atau wewenang pengambilan keputusan kepada jajaran manajemen yang lebih rendah di dalam sebuah organisasi. Organisasi yang terdesentralisasi membutuhkan sistem akuntansi pertanggungjawaban yang menghubungkan kekuasaan pengambilan keputusan manajer tingkat yang lebih rendah dengan pertanggungjawaban hasil dari berbagai keputusan yang diambil. Istilah pusat pertanggungjawaban digunakan untuk setiap bagian dari suatu organisasi yang manajernya memiliki kendali atas dan bertanggung jawab atas biaya, laba, atau investasi. Menurut Gurison et al. 2015, 3 jenis utama pusat pertanggungjawaban adalah pusat biaya cost center, pusat laba profit center, dan pusat investasi investment center. Tingkat atau kadar tanggung jawab diperingkat dari yang paling rendah pada pusat biaya sampai yang paling tinggi pada pusat investasi. Selanjutnya di sini ada pusat biaya. Pusat biaya atau yang disebut cost center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat biaya memiliki kendali atas biaya yang dikeluarkan dan otoritas untuk mengambil keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya tersebut. Departemen layanan seperti akuntansi, keuangan, administrasi umum, hukum, dan personalia biasanya diklasifikasikan sebagai pusat biaya. Manajer biaya pusat diharapkan untuk meminimalkan biaya sambil menyediakan tingkat produk dan layanan diminta oleh bagian lain dari organisasi. Misalnya, manajer fasilitas manufaktur akan dievaluasi setidaknya sebagian dengan membandingkan biaya aktual dengan berapa banyak biaya seharusnya untuk tingkat output aktual selama periode tersebut. Varians biaya standar dan varians anggaran fleksibel seringkali digunakan untuk mengevaluasi kinerja pusat biaya. Selanjutnya ada akuntansi pertanggungjawaban pusat biaya. Yang pertama, metode pertama adalah biaya standar. Biaya standar untuk bahan baku langsung, tenaga kerja langsung, overhead pabrik dibandingkan dengan biaya aktual. Evaluasi kinerja terhadap suatu pusat biaya menekankan langkah-langkah efisiensi guna memastikan bahwa hasil-hasil operasi periode tertentu dicapai dengan biaya yang seminimal mungkin. Efisiensi ini dievaluasi dengan laporan kinerja yang memperlihatkan biaya sesungguhnya. Pengoperasian pusat biaya dibandingkan dengan biaya yang dianggarkan yang menunjukkan tingkat efisiensi yang dapat diterima. Kegiatan pabrikasi kerap memakai biaya standar untuk langkah-langkah efisiensi bagi pusat-pusat biayanya. Yang kedua, metode kedua ini adalah anggaran fleksibel tanpa biaya standar, yang berarti penggunaan pola perilaku biaya sebagai landasan untuk memproyeksikan biaya dan pendapatan pada berbagai tingkat aktivitas. Biaya yang diproyeksikan ini kemudian dibandingkan dengan kinerja aktual atau sesungguhnya dalam upaya untuk menentukan biaya terkendali atau tidak. Selanjutnya ada pusat laba. Pusat laba atau yang disebut profit center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat laba memiliki kendali atas biaya dan pendapatan. Dalam pusat laba, manajer bertanggung jawab dan otoritas untuk pengambilan keputusan-keputusan yang mempengaruhi biaya maupun pendapatan unitnya. Misalnya, manajer yang bertanggung jawab atas taman kota akan bertanggung jawab atas pendapatan dan biaya dan keuntungan dari taman hiburan, tetapi mungkin tidak memiliki kendali atas investasi besar di taman. Pada akuntansi pertanggungjawaban pusat laba,
Laporan kinerja pusat laba membandingkan kinerja sesungguhnya dengan kinerja menurut anggaran. Selisihnya merupakan indikator kinerja andaikan sebuah korporat atau perusahaan holding company menilai kinerja pusat laba dengan menggunakan laba terkendali. Laporan kinerja adalah membandingkan laba terkendali yang telah dicapai dan laba terkendali yang telah dianggarkan. Contohnya, tabel unit bisnis strategik. A. Pusat laba. Laporan kinerja keuangan bulan Januari 2020. Laba terkendali sesungguhnya 9.400.000. Laba terkendali menurut anggaran 9.500.000. Selisihnya tidak menguntungkan yaitu 100. Terima kasih kepada Saudara Suciati yang telah memaparkan materinya. Baik, untuk selanjutnya izinkan saya sedikit menjelaskan tentang materi ini. Nah, di slide ini ada kriteria lain yang dapat digunakan sebagai pembanding pusat laba. Ada 4. Yang pertama adalah laba pusat, laba tersebut tahun lalu. Yang kedua adalah laba korporat secara keseluruhan. Yang ketiga adalah laba pusat, laba sejenis. Dan untuk yang terakhir adalah laba perusahaan lain yang beroperasi di industri yang sama, menghasilkan produk yang sama atau menghasilkan jasa yang sama. Baik, untuk selanjutnya kita masuk ke pusat investasi. Nah, pusat investasi ini atau sering disebut juga dengan investment center adalah pusat pertanggungjawaban di mana manajer pusat investasi memiliki kendali atas biaya, pendapatan, dan investasi dalam aset operasi. Manajer pusat investasi mempunyai wewenang ekstensif untuk tindakan-tindakan seperti pembelian aset jangka panjang, penentuan syarat-syarat kredit, penentuan tingkat persediaan, dan penetapan harga jual. Manajer juga bertanggung jawab atas perolehan laba yang memadai dan pemilihan aset operasi yang dibutuhkan untuk mencapai laba itu. Ukuran efisiensi dan efektivitas dipakai untuk mengevaluasi kinerja pusat investasi dengan fokus utamanya diarahkan pada imbalan investasi aktual yang dicapai dibandingkan dengan imbalan investasi yang dianggarkan. Biasanya pusat investasi diambil secara luas dalam perusahaan-perusahaan yang terdiversifikasi. Biasanya pusat investasi diorganisasikan sebagai divisi-divisi. Untuk selanjutnya yaitu akuntansi pertanggungjawaban pusat investasi. Pusat investasi ini bertanggung jawab untuk mendapatkan pengembalian investasi yang memadai. Ada 2 metode untuk mengevaluasi aspek kinerja pusat investasi. Yang pertama, ada metode pertama disebut pengembalian investasi atau sering disebut dengan return on investment, dan yang kedua ada laba residu atau residual income. Masuk ke metode pertama yaitu pengembalian investasi atau return on investment. Manajer pusat investasi mengebankan tanggung jawab atas pendapatan dan beban. Laba operasi terkendalikan merupakan bagian esensial dari pelaporan pusat investasi. Karenanya, manajer pusat investasi memikul tanggung jawab untuk mendukung laba yang konsisten dengan besarnya aset yang ditanamkan dalam segmen yang dikelolanya. Sebuah ukuran yang mempertimbangkan jumlah aktiva yang ditanamkan adalah tingkat pengembalian investasi, return on investment atau sering juga disebut dengan ROI. Nah, semakin besar presentasi ROI ini, maka peluang untuk mendapatkan pengembalian dana yang menguntungkan juga semakin terbuka lebar. Rumusnya yaitu ROI sama dengan laba bersih operasi dibagi rata-rata aset operasional. Pendapatan operasional bersih adalah pendapatan sebelum bunga, dalam pajak disebut EBIT. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Siti Hervina Firmansyah. Waktu dan tempat dipersilahkan. Aset operasi meliputi kas, piutang, persediaan, pabrik dan peralatan, dan semua aset lain yang dimiliki untuk tujuan operasi. Contoh aset yang tidak termasuk dalam aset operasi adalah aset non-operasional. Di antaranya ada tanah yang dimiliki untuk masa depan penggunaan, investasi di perusahaan lain, ataupun bangunan yang disewakan kepada orang lain. Aset ini tidak dimiliki untuk tujuan operasi dan karenanya dikeluarkan dari aset operasi. Basis aset operasi yang digunakan dalam rumus biasanya dihitung sebagai rata-rata dari aset operasi antara awal dan akhir tahun. Semakin tinggi laba atas investasi segmen bisnis atau ROI-nya, maka semakin besar laba yang diperoleh per dolar yang diinvestasikan dalam aset operasi segmen. Berikut ini ada rumus untuk menghitung rata-rata aset operasi, yaitu nilai buku bersih awal ditambah dengan nilai buku bersih akhir dibagi dengan 2.
Sebagian besar perusahaan menggunakan nilai buku bersih, yaitu biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dari aset yang dapat disusutkan untuk menghitung aset operasi rata-rata. Pendekatan ini sebenarnya memiliki kekurangan, yaitu nilai buku bersih suatu aset menurun seiring waktu sebagai akumulasi penyusutan meningkat. Ini menurunkan penyebut dalam perhitungan ROI, sehingga meningkatkan ROI. Akibatnya, ROI akan meningkat secara mekanis dari waktu ke waktu. Selain itu, mengganti peralatan yang lama yang disusutkan dengan peralatan baru meningkatkan nilai buku aset yang dapat disusutkan dan menurunkan ROI. Oleh karena itu, menggunakan nilai buku bersih dalam perhitungan rata-rata aset operasi menghasilkan pola peningkatan ROI yang dapat diprediksi dari waktu ke waktu sebagai akumulasi penyusutan tumbuh dan menghambat penggantian peralatan lama dengan peralatan baru yang diperbaharui. Alternatif untuk menggunakan nilai buku bersih itu adalah biaya kotor aset yang mengabaikan akumulasi depresiasi. Biaya kotor tetap konstan sepanjang waktu karena penyusutan diabaikan. Oleh karenanya, ROI tidak tumbuh secara otomatis dari waktu ke waktu dan menggantikan aset yang disusutkan sepenuhnya dengan aset baru dengan harga yang sebanding dan tidak akan mempengaruhi ROI. Meskipun demikian, sebagian besar perusahaan menggunakan pendekatan nilai buku bersih untuk menghitung aset operasi rata-rata karena konsisten dengan praktik pelaporan keuangan mereka dan mencatat nilai buku bersih aset di neraca dan termasuk penyusutan sebagai beban operasi pada laporan laba rugi. Berikutnya ada laba residu atau juga disebut dengan residual income. Laba residu ini adalah selisih antara laba dan kembalian minimal yang telah ditetapkan oleh perusahaan. RI atau residual income ini sering juga disebut sebagai EVA atau Economic Value Added. Kembalian minimal adalah persentase tertentu yang dikalikan dengan investasi atau juga aset neto. Apabila laba residu digunakan untuk mengevaluasi kinerja divisi, manajer masing-masing divisi termotivasi untuk memaksimalkan laba residu. Dalam mengukur kinerja laba residu secara konseptual dipandang lebih baik daripada ROI. Karena residual income ini mendorong para manajer untuk mengambil keputusan investasi yang menguntungkan perusahaan sebagai kesatuan. ROI sebaliknya dapat mendorong para manajer untuk tidak mengambil keputusan investasi yang menguntungkan perusahaan secara keseluruhan hanya karena ROI ini divisinya turun. Adapun rumus untuk menghitung laba residu ini adalah laba operasi dikurangi aset perusahaan dikalikan dengan tingkat ROI-nya. Ketika laba residunya positif, laba dari suatu investasi pada aset lebih besar daripada ROI yang dikehendaki, dan karenanya investasi dianggap menjanjikan. Dan apabila laba residunya negatif, maka mengindikasikan bahwa pengembalian investasi tidak memadai untuk memenuhi jumlah minimal yang dikehendaki manajemen. Laba residu ini memiliki keuntungan dan kelemahannya. Kita bahas untuk keuntungan dari laba residunya. Yang pertama, salah satu kelemahan ROI adalah dapat menyebabkan manajer SBU menolak usulan investasi yang sebenarnya menguntungkan perusahaan, tetapi menurunkan ROI rata-rata divisinya. Kelemahan ini tidak dijumpai kalau kita menggunakan residual income atau laba residu, dan inilah keunggulan utama dari residual income dibandingkan dengan ROI. Kemudian yang kedua ada laba residu dapat menggunakan kembalian minimal yang berbeda-beda untuk membagi jenis aset. Misalnya, kembalian minimal untuk aset lancar ditetapkan lebih rendah daripada kembalian minimal untuk aset tetap. Yang berikutnya, kita akan bahas tentang kelemahan dari laba residu ini. Yang pertama, laba residu dapat mendorong manajer untuk berpandangan jangka pendek. Contohnya, manajer mungkin tidak melakukan pelatihan karyawan hanya untuk mengurangi beban agar labanya tinggi dan pada gilirannya laba residunya akan tinggi. Dengan tidak melakukan pelatihan tersebut akan merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Jadi kelemahan ROI juga terjadi pada laba residu. Yang kedua, tidak seperti ROI, laba residu juga adalah ukuran profitabilitas absolut yakni dalam angka rupiah. Jadi apabila tingkat investasi dua divisi berbeda, pembandingan langsung kinerja dua divisi tersebut tidak adil. Terima kasih kepada Saudara Siti Helvina Firmansyah. Baiklah, tibalah kita di penghujung acara, di penghujung presentasi kelompok 5 saat ini. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok 5 sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.